Saudara, kita sekarang mempelajari tentang kitab 1 Korintus pasal 6. Mari kita baca dengan judul perikop ayat 1 sampai 11 itu tentang mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Lantas pada ayat 6 ayat 12 sampai 20 nasihat terhadap percabulan. Nah, di sini kita akan melihat apa yang dinyatakan olehnya. Di sini dikatakan, segala sesuatu halal bagiku. Nah, nasihat terhadap percabulan. Ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidakkah tahukah kamu bahwa siapa yang mengangkatkan dirinya kepada perempuan cabul, ia menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita mendengar bahwa banyak yang berbicara konteks tentang tubuh bait Allah itu, lantas mereka melakukan penafsiran ngawur dengan mengatakan ini konteksnya adalah makan, minum, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak melihat dalam Alkitab itu dikatakan demikian. Ayat 18 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi jelas, saudara, konteks tentang tubuh bait Roh Allah ini adalah tentang percabulan. Bait Allah di dalam konteks ini yang sering dipakai orang untuk mengatakan jangan minum ini, jangan minum itu. Itu dikaitkan dengan karena tubuh adalah bait Allah. Maka jangan minum yang haram, makan yang haram.
Tidak demikian, saudara. Bertobatlah. Yang mengatakan hal itu demikian. Jangan memakai tafsiran ngawur terhadap Alkitab. Biarkan Alkitab bicara sendiri tentangnya. Di sini jelas dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah, itu adalah konteks kita jangan melakukan percabulan dengan diri sendiri karena itu berdosa dan itu berarti mencemari bait Allah. Jelas tidak ada konteks ini orang tidak boleh makan minum itu karena tubuh adalah Allah, bait Allah. Tidak, saudara. Maka itu bertobatlah, saudara. Sedangkan untuk soal makanan dan minuman dikatakan di dalam 1 Korintus 6 tadi dikatakan ayat 12, segala sesuatu halal bagiku. Halal ini adalah soal makanan minuman. Tetapi bukan semuanya berguna. Semua makanan itu berguna atau tidak, kita tahu sendiri tentang guna atau tidaknya kepada diri kita. Dan ini disatakan apa? Segala sesuatu halal bagiku. Halal, semua makanan itu halal. Lantas kita memakai perjanjian lama untuk patokan-patokan hidup kita. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Padahal kita memegang perjanjian baru dalam Allah Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan diri kita dari iblis maupun dosa. Jelas soal makanan ini halal semuanya, saudara. Tidak ada yang haram lagi. Tetapi segala sesuatu itu halal memang. Tetapi kita tidak akan membiarkan diri kita diperhamba oleh makanan yang halal itu. Makan terus menerus itu adalah bukti kita diperhamba. Makanan tanpa batas itu adalah bukti kita diperhamba. Mengapa demikian, saudara? Mengapa di sini ditulis dalam Alkitab Perjanjian Baru? Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan kerohanian. Makanan itu untuk perut, saudara. Tidak ada hubungannya dengan kerohanian. Dan perut untuk makanan. Nah, baik perut mau makanan ini dua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Maka kita yang sudah dalam perjanjian baru dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang sudah mencurahkan diri di atas kayu salib untuk menebus kita dari iblis maupun dosa. Kita sudah dibebaskan untuk makan apapun. Semua makanan itu boleh, halal. Tidak ada larangan lagi. Tapi kita tahu batasan-batasan dari makanan yang akan kita makan dan kita minum itu. Karena kita tahu tentang kesehatan. Tidak boleh berlebihan. Semuanya secukupnya. Dan tentang tubuh itu ada jelas, saudara. Bukan soal makanan atau minuman. Tetapi jelas dikatakan dalam 1 Korintus 6. Bahwa tubuh itu bukan untuk percabulan. Percabulan itu apakah, saudara? Jangan dipelesetkan percabulan makanan. Tidak ada hubungannya. Percabulan, zina, dan lain sebagainya. Itu tidak ada hubungannya dengan makanan. Tapi perilaku hati yang diwujudkan di dalam tindakan fisik. Lakukan pelanggaran, percabulan, dan orang yang tidak menjadi hak kita. Dan di sini tubuh kita adalah untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh kita. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita oleh kuasa-Nya. Membangkitkan Yesus Kristus. Allah yang membangkitkan Yesus Kristus di dalam hari pertama sesudah 3 hari di dalam kubur. Nah, Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus yang Allah membangkitkan dirinya. Berarti Yesus bangkit untuk
dirinya sendiri. Dia bangkit sendiri, saudara. Dan oleh sebab itulah tubuh kita ini, kita perserahkan pada Tuhan. Sebagai anggota Kristus. Dan kita tidak akan menyerahkannya lagi kepada percabulan. Dikatakan, sekali-kali tidak. Nah, kalau kita mengikat diri dari percabulan, menjadi satu tubuh dengan dia. Karena di Alkitab ditulis bahwa keduanya akan menjadi satu daging. Laki-laki meninggalkan orang tuanya dan mereka akan bersatu dengan laki-laki dan perempuan, suami istri. Jadi satu daging. Disitulah ada ikatan, mengikatkan diri dengan perempuan. Dan yang mengikatkan diri pada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita tahu mengapa tubuh kita adalah bait Allah itu dalam konteks percabulan, bukan konteks makanan. Oleh karena itu, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Semua percabulan itu adalah dosa pada diri sendiri, sedangkan diri sendiri adalah bait Allah. Camkan itu, saudara. Tidak boleh lagi kita menafsirkan Alkitab secara ngawur di luar Alkitab mengatakan dirinya sendiri.